kami kasihi, pagi ini kita akan mendengarkan renungan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, kita satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih boleh berikan kami nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Bapa, di mana Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu petahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus dan ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, supaya menjadi nyata pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pikiran hati banyak orang. Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia juga sangat lanjut umurnya, sudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang dilakukannya menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia atas Allah padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Sempurna, sempurnakanlah di dalam diri kami rahmat-Mu berkat santapan suci yang kami sambut, sebagai Engkau memenuhi keinginan Simon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus. Semoga kami pun kelak Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan Kristus Juru Selamat kami. Amin.